Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesiana, NPM 2041040300. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. 1. Musuh utama dalam penulisan karya ilmiah adalah plagiasi. Jelaskan pendapat Anda mengenai tindakan plagiasi dan bagaimana semestinya Anda sebagai mahasiswa bersikap dan menanggapinya. Jawaban, menurut pendapat saya plagiasi boleh saja dilakukan, tetapi jangan sampai keseluruhan karya ilmiah diplagiasi. Saya sebagai mahasiswa dalam menanggapi hal tersebut karena mereka menjiplak atau mengambil karangan, pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan seolah karangan dan pendapat sendiri. 2. Jelaskan tahap-tahap persiapan karangan ilmiah. Jawaban, ada 5. Pertama, persiapan. Yang kedua, pengumpulan data. 3. Pengorganisasian dan pengonsepan. 4. Pemeriksaan atau penyuntingan konsep. 5. Penyajian. 3. Menulis karya ilmiah bermanfaat untuk diri penulis, pembaca, masyarakat, dan ilmu pengetahuan. Jelaskan apa saja manfaatnya menurut pendapat Anda. Jawaban, 1. Melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. 2. Memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. 3. Sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. 4. Jelaskan sifat bahasa yang unik sekaligus universal. Jawaban, bahasa itu unik sebagai hakikat bahasa, artinya mempunyai ciri khas spesifik yang tidak dimiliki oleh bahasa lain. B. Bahasa itu universal selain bersifat unik, yakni mempunyai sifat atau ciri khas masing-masing. 5. Dari bahasa manakah bahasa Indonesia berasal? Jawaban, dari bahasa Melayu yang mengelilingi Pulau Nusantara dan mendarat ke Pulau Malaka. 6. Jelaskan fungsi bahasa sebagai bahasa pemersatuan. Jawaban, dibagi menjadi 2, bahasa nasional dan bahasa negara. B. Bahasa nasional, fungsi kedudukan. Fungsi kedudukan ada 3. Bahasa sebagai lembaga kebanggaan nasional. Yang kedua, bahasa sebagai alat pemersatuan suku bangsa. Yang ketiga, bahasa sebagai alat penghubung antara daerah dan budaya. Yang B. Bahasa negara, fungsi kedudukan. Yang pertama, bahasa resmi negara. Kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. 3. Bahasa resmi kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang 7, jelaskan makna dari peribahasa bahasa menunjukkan bangsa. Jawaban, bahasa ialah ciri pengenalan atau identitas bangsa. Kedelapan, bahasa tepat dan baik seandainya Anda sebagai mahasiswa bicara dengan rektor atau pimpinan universitas menggunakan kosakata bahasa alay. Misalnya Anda berkata, Pak lebay deh, mosok gitu aja bikin pusing, keles aja kali. Dan jelaskan berbahasa berkaitan dengan norma adat dan budaya. Jawaban, tidak tepat. Sebaiknya kita sebagai bangsa Indonesia yang tinggal di negara Indonesia gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, apalagi berbicara dengan rektor. 9. Apa perbedaan bahasa lisan dan tulisan? Jawaban, perbedaan bahasa lisan dan tulisan yakni dalam pertuturan bahasa tampil sebagai bunyi kata-kata cenderung terdengar seperti rentetan suara petasan rencang yang panjang pendeknya tergantung pada banyak kata dalam satu kalimat. 10. Kembangkan kalimat
topik berikut ini menjadi kalimat paragraf dengan menggunakan tanda baca yang tepat. Jawaban A. Kemajuan teknologi informasi telah mengubah keseharian hidup masyarakat. Kemajuan teknologi komunikasi telah merevolusi rutinitas kehidupan masyarakat sehari-hari, baik dalam berkomunikasi maupun dalam belajar dan dalam bersosialisasi. B. Pendidikan anak usia dini harus dapat mengoptimalkan periode usia emas karena seorang anak harus dapat perhatian atau pendamping yang baik dari orang sekitarnya seperti orang tua yang bertujuan membentuk perilaku serta mengembangkan kemampuan anak. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.